الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته وأهل بيته وأنصاره ثم إلى الروح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم إلى الروح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بن علي ووصولهم وفرحهم من أخوه الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ محمد سمد رضي الله عنهما سيدنا الحبيب عبد الله بن ألوي بن محمد الحداد شيخنا مربي روحنا أبويا كيجي أحمد زيد بن مهاجر كيجي عبد الله الشافعي كيجي نور علي بن حجي أنور كيسبي الله بن معلم كيجي مرزوقي بن مرصاد كيجي محمد طاهر بن جعمان حبيب حسين بن علي بن حسين العطاس الحبيب شيخ بن علي الجبري الحبيب شيخ المصوى كيجي سبيل الرشاد بن أسمالي كيجي أحمد باقر بن حجي أحمد كمدينة بن حجي أحمد كيجي عبد الرحمن ناوي بن حجي ناوي خصوصا جميعا من أروع صاحب المجلس آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ذنوبهم ويعلي درجاتهم في الجنة وبنات الصحة والسلامة عافية بركة في الدين والدنيا والآخرة ودفع البلاء دفع البلاء دفع البلاء توفيق والهداية وحسن الخاتمة عند الموت بجاه النبي بجاه الأسلام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Segenap para hadirin hadirat jamaah Majlis Nurul Qalbi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada babul wudu, al-furudul lati la yasihhul wudu'u illa biha sittatun. Jadi malam hari ini kita membahas tentang masalah bab wudu. Jadi kita ulang lagi. Kenapa saya bilang ulang? Mungkin kalian sudah pernah belajar tentang bab masalah wudu. Jadi kalau kita tidak paham, kita sudah melakukan wudu, kita belum hafal urutannya, apa-apa yang harus kita lakukan dalam wudu itu kita tidak hafal, tidak tahu, kemudian kita berwudu, maka wudunya tidak sah. Jadi mesti tahu. Misalnya kita mau berwudu nih, di kepala kita ini, di otak kita nih, bahwa saya harus berwudu, harus ini gitu. Kayak misalnya ada orang nih sholat, begitu ditanya rukun sholat ada berapa, dia gak tahu, dia sholat aja gitu. Jadi maka disinilah yang disebut ilmu yang berkaitan dengan syariat itu merupakan satu kewajiban, bahasanya fardu ain. Jadi kewajiban buat diri kita ini, ketika kita tidak menuntut itu maka kita dosa. Kenapa bisa dosa? Karena itu adalah satu ilmu syariat, fikih. Ya, jadi ilmu syariat, ilmu yang membahas tentang tata cara ibadah. Jadi ketika orang sholat itu dia harus paham di dalam sholat nih ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada gitu. Sebab fatal. Sama juga orang ketika merancang sepeda motor, ketika dia ada bagian mesin, dia harus tahu tuh di dalam mesin yang harus pertama kali dia pasang ini, dan harus ada olinya, begitu. Dan oli itu harus ditutup rapet, jangan sampai bocor. Kenapa? Kalau dia tidak tahu, fatal nanti. Siapa yang fatal? Yang naikin gitu.
Kayak misalnya begini, semoga amal ibadah kalian diterima, supaya amal ibadah kita diterima, begitu kan? Kita suka berharap begitu, suka mengungkapkan seperti itu, supaya ibadah kita ini diterima. Lah kalau misalnya kita sudah paham dalam urusan ibadah, nggak usah pakai begitu dah, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang mengungkapkan dan ada keinginan untuk ibadahnya diterima, ya dia kudu paham, kudu tahu, semoga apa yang saya lakukan ini supaya diterima. Kayak seperti misalnya, mau kemana bang? Saya mau umroh insya Allah bulan depan, doain saya ya, semoga umroh saya diterima, umroh saya itu mabrur. Ya kalau dia sudah memahami tentang tata cara ibadah umroh, syarat dan rukunnya dalam ibadah umroh, dia sudah tahu dan dia sudah laksanakan, dia bakalan dijalani, maka orang itu mendoakan semoga ibadah umroh kamu diterima oleh Allah. Sekarang begini, doain ya biar saya selamat nih naik motor. Bisa nggak lo naik motornya? Kagak bisa. Masih kita mau doain orang itu biar selamat? Mati bisa. Paham nih omongan saya? Orang belum bisa naik motor, minta didoain supaya selamat. Bisa nggak kira-kira selamat? Nggak usah pakai ke jalan raya kelurahan, nyampe situ aja udah nyungsep dia. Doain bang biar saya selamat nih perjalanan. Kenapa saya doain dia biar selamat? Karena dia udah paham tata cara naik motor. Nah yang sekarang ini orang minta didoain supaya ibadahnya diterima, tapi tata cara sholatnya dia kagak tahu ya. Kemudian dia mau cara berwudunya dia kagak tahu, dia main sholat aja semoga ibadahnya diterima. Ya orang belum tahu tata caranya gimana mau diterima. Paham dah nih? Nah maka ketika saya akan ungkapkan ini, bahwa keparduan yang ketika kita lakukan ya, jadi keparduan itu tidak bakalan sah, kewajiban itu tidak bakalan sah di dalam urusan wudu illa biha sittatun, kecuali dia harus melaksanakan 6 macam. Dikit cuma 6 doang yang wajib. Jangan kita bicarain yang sunnah dulu dah, yang wajib dulu. Yang sunnah mah ke kumur, istinsyak, basuh kuping, kemudian ke kumur, nggak usah dibahas dulu. Yang penting yang 6 dulu nih. Jadi kalau 6 ini tidak kita laksanakan, maka wudhunya secara otomatis tidak bakalan sah. Kalau sudah wudhunya tidak sah, biar kata Fatihahnya lempeng banget, cakep banget, syaratnya dia belum laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka secara otomatis rentetan itu tidak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Makanya saya selalu ngingetin, Maljur besok ngaji lagi. Karena kalau udah putus nggak mau saya ngulang lagi. Misal besok nih ada yang nggak datang, sekarang nih nggak ada yang datang 2 orang, besok pasti saya harus ulang lagi. Ya syukur-syukur kalian bisa ngebuka lagi tuh di YouTube-nya. Gitu. Nah jadi orang-orang yang kita doakan supaya selamat di dalam perjalanannya adalah orang-orang yang bisa dan sudah mampu berkendaraan motor. Dia sudah mampu mengendalikan setir ya. Dia ngerti yang namanya spion kiri kanan tuh untuk apa gunanya ya. Begitu gimana caranya dia ngerem, kemudian ngegas. Ketika ada kendaraan jarak 10 meter, gas ini harus dikendorin apa diinjek gitu. Nah jadi dalam hal wudu bahasanya allati la yasihul wudu'u illa biha sittatun. Jadi wudu itu tidak bakalan sah kalau dia tidak melaksanakan 6 perkara. Yang pertama adalah an-niyatu, yang pertama niat. Niat wudu bagaimana? Aku niat wudu, udah begitu doang, selesai. Emang niat bagaimana? Aku niat berwudu. Kalau lillahi ta'ala udah pasti lillahi ta'ala. Aku niat berwudu, udah begitu doang, selesai udah.
Jadi enggak nawaitul wudu'a li rabbil hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Ada yang lupa Allahu Akbar. Nah, jadi nanti kalian nih ngajarin adik-adik kalian, satu saat kalian jadi murabbi pendidik, itu ajarkan yang gampang. Ketika kalian berjalan di dalam satu perjalanan yang jauh, kalian kan harus melaksanakan qosor. Ya, jamak takdim, ada jamak takhir, ada qosor. Diringkas yang tadinya 4 jadi 2. Ada jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim zuhurnya ditaruh di asarnya, ditaruh di zuhur, jamak takdim. Kalau jamak takhir zuhurnya ditaruh di asar. Sekarang bagaimana niatnya? Dulu saya diajarin ribet banget sampai gini hari belum belum apal-apal. Kalau orang nanya lagi gimana sih, nggak tahu saya. Jadi ternyata singkatnya bagaimana? Usolli fardhu dhuhri qasran lillahi ta'ala. Udah begitu doang. Usolli fardhu dhuhri qasran lillahi ta'ala. Kalau berjamaah tinggal tambahin makmuman. Udah begitu doang. Usolli fardhu dhuhri qasran makmuman lillahi ta'ala. Allah, sambil berjalan di hati. Allahu Akbar. Selesai. Baca Fatihah, kul ya, Fatihah, kul hu, udah salam, bangun lagi qomat, sama kayak tadi, usolli fardhol asri qasran, selesai, begitu doang. Jadi ternyata fikih itu gampang sebenarnya. Jadi nggak kudu kita bertahun-tahun bahas wudu. Ya, niatnya bagaimana? Aku berwudu karena Allah. Terus ada yang nanya, kok nggak pakai raf'il hadatsil asghar? Yang namanya wudu secara otomatis dia mengangkat hadat kecil. Orok yang baru beranak aja kalau dia bisa ngomong ditanya wudu itu buat apa gunanya? Mengangkat hadat kecil. Apalagi ente yang udah pada gede. Gitu. Aku niat berwudu karena Allah. Udah begitu doang. Karena kalau kita, apalagi kalau ngajarin nenek-nenek, niat wudu bagaimana? Ayo ikutin. Nawaitu wudu li rabbil hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Coba ulangi lagi sampai budek tuh nenek-nenek. Emang udah budek kali nenek-nenek, kagak bakalan inget dia. Tapi kalau kita ajarkan aku niat berwudu karena Allah, selesai. Gampang nggak? Gampang. Ya, ini yang disebut namanya fikih kontemporer apa namanya? Ya, yang pertama an-niyah. Yang pertama adalah niat. Wa yajibu an takuna makrunatan bi awwali juz'in yaghsiluhu minal wajhi wa yanwi al-mutawaddi'u raf'al hadati aw fardal wudu'i awil wudu'a faqat. Yang pertama niat. Niat itu bahasanya wajibu antakuna makrunatan, dan dia hukumnya wajib. Adanya niat itu disertai dengan awalnya bagian yang dibasuh minal wajhi, daripada wajah. Membasuh muka sekali aja udah cukup. Ya, nggak kudu 3 kali, sekali aja cukup. Ya, yang panas gini. Angkat kali ya. Ya. Kalau pengen ada es teh manis ya. Kalau pengen es teh manis duduk di sini tonggi. Ya, jadi gini nih. Kita misalnya mau bangun malam. Ya. Mau bangun malam. Kebetulan kita punya kamar kecil, kamar mandi, tempat wudu ada ini belakang di kebun. Ini kita bicara kebun dah, ya. Kan iseng. Useng deh. Malam-malam. Kebetulan ini yang pengen ngambil wudu, ya ini perempuan udah solehah, udah pakai banget udah ya. Antar malam saya pengen sholat tahajud, ini saya pengen minta jodoh gitu, tunjukin mukanya tongki lagi itu jangan disalahin sholatnya, tapi salahin wudunya jangan salah ini. Nah, jadi siapin segini aja segelas,
Atau sebotol aqua yang kecil tuh, ya segini nih, segini taruh aja di rumah. Ntar malam misal kita bangun, udah segini ditetesin gini. Itu yang kan basuh. Tugas tangan ini membasuh wajah. Jadi asal kita basuh nih udah. Yang penting airnya ngembang di sini, paham nggak? Yang penting airnya jangan begitu tuh. Ini air udah nggak ngembang nih, udah habis. Iya, udah bulas sudah. Nih segini. Ini air bukan air musta'mal nih. Tuh, segini. Udah. Rata, udah selesai satu kali. Ya, aku niat berwudu karena Allah. Udah sekali. Karena kalau sampai 3 kali ya kurang, kalau dia doang. Apalagi yang mukanya kayak kebun lebar. Iya. Paham nih? Jadi sebenarnya kenapa Nabi itu mengatakan sekalipun kalian berwudu di tengah lautan kagak boleh buru, nggak boleh. Tetap dia kena kaidah inna mubadzirina kanu ikhwan mubadir. Gitu. Jadi asal udah rata, kan bahasanya di sini makrunatan. Ya, jadi an-niyatu wa yajibu an takuna makrunatan bi awali juz'in. Dan niat berwudu dan wajib hukumnya niat itu disertai dengan awalnya bagian yang dibasuh. Aku niat berwudu karena Allah. Set, rata udah. Bagian mana yang dibasuh? Bagian tumbuh rambut yang umum. Jadi misalnya palanya melesnang, paham melesnang, kagak tumbuh rambut, tumbuhnya di sini, ya jangan di sini basuhnya, tetap posisi muka kita di sini umumnya. Ya, umumnya nih yang namanya rambut di sini nih. Ya, tumbuh terakhir di sini, kemudian batasannya sama anak kuping. Ya, ada yang mengatakan kuping bagian daripada muka, wajah. Jadi kalau yang meyakini kuping itu termasuk daripada bagian wajah, maka wajib dibasuh. Tapi enggak, ini kita sampai di sini nih, sini sampai dagu bawah, terus ini asal ini udah rata, selesai udah. Gitu, paham nih? Kenapa kita bicaranya bukan lagi bicara air lagi banyak. Adapun kedua dan ketiga itu sunnah. Ya, misalnya dia 2, sunnah diganjilkan. Kalau wudu 1 juga cukup, lain dengan istinja. Kemarin istinja, paham nggak? Istinja kudu 3. 1 udah beres, udah bersih banget nih dengan istinja, kudu ditambahin 2 lagi. Kalau 2-nya nggak ditambahin tidak sah istinjanya. Jadi aku niat gini, aku niat berwudu karena Allah Ta'ala, selesai udah. Itu yang pertama. Ya, yaksiluhu minal wajhi, daripada mukanya, wa yanwil mutawaddi'u, dan berniat orang yang berwudu itu tujuannya ada raf'al hadat, dia mengangkat hadat. Jadi ini di hati jalan gini, bahasanya gini, enggak kudu gitu kita misalnya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala, enggak begitu, kepanjangan. Jadi ketika dia sudah niat di dalam hati, aku niat berwudu karena Allah, maka udah semua rangkaian yang dia niatkan itu adalah ya dia mengangkat hadasnya hadas kecil, dan dia juga sudah niat mengangkat itu, dan dia sudah niat berwudu. Jadi udah rangkaian itu semua. Yang penting di ujungnya ada lillahi ta'ala. Jadi mengangkat hadas, menghilangkan hadat, tapi hadatnya hadat yang kecil. Au fardul wudu, atau fardu wudu. Gitu. Jadi memang di sini dilengkapi begitu. Aku niat mengambil wudu untuk mengangkat hadat kecil, wajib karena Allah. Atau nah di sini awil wudu afaqat, atau berniat wudu saja. Aku niat berwudu. Udah tuh singkat. Segitu aja udah. Jadi dari rangkaian kalimat ini, wa yajibu an takuna makrunatan bi awwali juz'in. Gitu. Sebenarnya kalau kita modal buat ibadah ini udah lengkap banget, udah kagak perlu pakai kitab yang tebel-tebel, udah nggak usah,
Wah, pakai segala apa namanya majmu, yang tebel banget, 22 jilid, dipanggul-panggul bu kitab. Kalau kagak ngerti bacanya, kita baca ini aja udah. Ini udah rangkaian ibadah kita udah mantep udah. Nanti kalau udah begini kita mau belajar yang lain-lainnya udah gampang. Maksudnya gampang, Allah kasih mudah. Kenapa? Karena dasarnya kita udah mulain. Anak tangganya tuh udah kita injek. 1, 2, jangan langsung lompat. Gitu. Wayanwil mutawaddi'u, coba lihat bahasanya nih. Wayajibu antakuna makrunatan bi awwali juz'in yaksiluhu minal wajhi wa yanwil mutawaddi'u raf'al hadathi aw fardal wudu'i. Dan wajib adanya niat itu disertai dengan awalnya bagian yang akan mau dibasuh. Tadi itu, aku niat berwudu karena Allah untuk mengangkat hadas kecil, wajib karena Allah, begitu. Kemudian wayanwil mutawaddi, dan dia mesti niat orang yang berwudu. Jadi nawaitul wudu'a gitu. Kemudian raf'al hadathi, itu udah nawaitul wudu'a li raf'il hadathi. Kemudian asghari, tuh baru dengan kalimat au fardul wudu atau fardu wudu. Jadi bahasanya nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghari fardon lillahi, itu niat yang lengkap begitu. Tapi di sini ada kalimat awil wudu'a faqat, atau dia niatnya itu wudu aja udah. Aku niat berwudu karena Allah. Yang mau kita ambil yang susah apa yang gampang? Yang gampang lah. Di sini ada bahasanya awil wudu'a faqat, atau ketika kalian mau niat berwudu, udah niat wudu aja. Aku niat berwudu karena Allah. Udah selesai. Jadi basuhan sekali kalau memang sudah rata, udah selesai. Tidak boleh kita itu di dalam hati kita was-was. Nggak boleh ada was-was. Kan kalau udah kepanjangan suka-suka was-was. Ada kayak orang mau sembahyang, usolli Allah, nggak jadi lagi. Allah, nggak jadi lagi. Itu namanya orang was-was tuh. Ya, makanya kata Nabi solusinya baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Ada orang udah Allahu ulang lagi, sampai kita pegeluan ya dia. Ada imam udah baca Fatihah kelar masih Nah, jadi ketika kita niat itu niatnya bagaimana? Awil wudu faqat. Udah niat wudu aja udah. Ya, paham udah nih? Au nahwa dzalik, atau yang tersebut daripada yang demikian tuh, dari wajahnya. Jadi begitu kita basuh muka, aku niat berwudu karena Allah, udah selesai. Gitu. Jadi sebenarnya segini udah cukup. Kan yang namanya berwudu itu membasuh. Kalau membasuh itu kan berarti kan ada airnya di sini, gitu. Basuh. Kalau ngelap nggak ada airnya, ngelap keringet nggak ada air, ngelap, gitu. Watani ghuslul wajhi min manabiti sya'rin ila muntaha ad-daqani wa min watadi ihdal udhunain ila watadil ukhra. Yang keduanya adalah membasuh mukanya. Ya, tadi niat dibarengi dengan membasuh muka. Kemudian basuh muka itu adalah bagian yang kedua. Yang kedua, pertama niat sambil bareng basuh wajah. Udah dua tuh. Ya. Batasan wajah itu udah paham kan? Udah terbayang wajah ini. Ya. Wa yajibu ghuslu sya'ri, dan wajib membasuh rambut an-nabiti yang tumbuh fil wajhi di muka, zahiran ya luarnya, wa batinan dan juga dalamnya, illa lihyah al-azizah, kecuali jenggot yang sangat tebal, fayakfi ghuslu zahiriha faqat, maka dia cukup membasuh luarnya saja. Jadi ada memang orang yang sampai digosok-gosok gitu ya. Tapi kalau misalnya udah terlalu tebel ya, ada orang yang jenggotnya itu lihyahnya itu sampai tebel banget ya,
Andai kata dia apa ya, yang gasruk-gasruk di ubin gitu, ubin bisa bersih itu abunya. Oh, saking tebelnya udah. Ya. Kalau kayak kita kan orang Jakarta, Indonesia jarang yang punya lihya tebel. Misalnya ada juga tipis, cuman banyak doang tipis. Ya. Was sunnatu takhlilu batiniha wa yajibu aidan ghusl sil'ah an-nabitati fil wajhi wa intalat. Dan sunnah mencungkil-cungkil dalamnya jenggot itu, sunnah gini. Jadi kalau ada orang yang begini-begini nih sunnah. Ya. Dan wajib pula membasuh daripada sil'ah itu kutil, daging yang jadian, kutil. Ya, an-nabitah yang tumbuh fil wajhi pada wajahnya, wa intalat meskipun panjang, artinya meskipun panjang. Ada orang yang kutilan mukanya. Ya, kutilan itu kan sebenarnya bahasa Al-Qur'an, kutilan qalabtum. Ini orang kagak ketemu kop jadi kutilan. Ya. Pernah denger nggak ayat itu? Iya. Jadi orang kalau kagak bisa baca ya begitu. Baru itu nemu bacaan Quran, kutilan. Padahal kutilan qalabtum ala gitu. Ya, jadi kutilan, ada orang yang kutilnya banyak, udah gede. Ya. Dekat rumah saya juga ada tuh yang begitu. Nah, itu yang begitu-begitu mesti disiak. Diangkat. Kutil apa namanya? Kutil jahat ya. Kutil raksasa itu kan mesti di itu hukumnya wa yajibu aidan ghuslu sil'ah an-nabitati fil wajhi wa intalat. Bahasanya banyak, kutilnya banyak gitu ya. Ini nggak ada yang kutilan kan? Nggak ada. Iya, alhamdulillah nggak ada yang kutilan, cakep semua ya. Misalnya ada yang kutilan bisa dioperasi, disilet ya. Jadi ingetin kita inget tahu kenceng bisa kutilan nah. Iya. Yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al milfaqain, membasuh kedua tangan sertai kedua sikutnya. Jadi sikut ini batasan, batasnya basuh tangan kita itu bahasanya ghuslul yadain, kedua tangan wajib kita sampai mana? Ma'al mirfaqain, sampai ke sikutnya. Nih sikut. Kalau guru-guru kita dulu jelasin, jangan mentang-mentang sampai sikut, sesikut-sikutnya. Lebihin dikit tong, berapa jari? 3 jari. Dari sini nih sikut kita lebihin 3 jari. Ya. Jangan sejengkal pakai etek. 3 jari. Jadi kalau kalian membasuhnya sampai di sini sah, udah sah. Betul nggak? Sah, karena batasnya sampai gitu. Sama juga orang menutup aurat bagi kaum laki-laki. Ya, dari lutut sampai ke pusat. Jadi asal batasan. Jadi asal aurat ini udah ketutup sama ini selesai, udah sholatnya sah. Weh gitu, jadi sah. Jadi batasannya lutut gitu. Ini ngaji di jalanan begini paling geroin. Jadi sampai lutut laki-laki. Nah, jadi lutut dengan dengkul kalau udah ketutup udah Allahu Akbar gitu. Cuman sembahyangnya jangan depan saya. Kalau sholat di depan saya ajak ke toko baju, saya beliin baju aja dia tuh, kesian ya. Jadi kalau ini jadi sholat kalau laki-laki asal udah nutup ini udah sah. Kalau sholat ya, kalau paham nih, kalau tapi kalau lagi keluar semua bang tutup semua. Ini mah mentang yang penting kan pusar sama dengkul, kemana-mana kelanjang. Paham ini maksud saya? Naik motor Vespa, wah Allah, pakai apa? Pakai Akoid.
Wah, mau telanjang aja itu. Lu kan yang penting aurat gua ketutup padanya. Itu dalam sholat. Dalam sholat begitu boleh. Makanya dulu ada orang pakai sarung sampai sini nih. Ke sini udah, sholat aja udah, nggak pakai baju. Bisa macul gerah. Sholat zuhur, Allahu Akbar. Jadi asal ini ketutup, sama dengkul ketutup, udah Allahu Akbar. Sholat selesai. Sah nggak? Sah. Kan yang penting nutup aurat. Aurat laki-laki dari pusat sampai lutut, dengkul. Nah sekali lagi saya bilang itu dalam tapi kalau kalian naik motor kemana-mana semua tutup ya, jangan ini doang gitu. Kalau perlu naik Vespa pakai jas biar keren. Iya, kita kan kalau punya bini nih, bini kita kalau lihat bini kita rapi, yang punya bini siapa nih yang punya bini ya. Jadi kalau kita ngiat bini kita rapi, kita girang nggak? Girang lah. Sama bini juga kalau ngiat kita rapi, girang nggak? Girang. Coba kalau misalnya ngiat kita kagak rapi, stres bini. Ya Allah, bagaimana ya? Gue pengen gugat cerai aja laki gue nih. Lu kemana-mana telanjang mulu, mana hitam, rapi. Sering-sering pakai minyak wangi. Jadi jangan jarang-jarang pakai minyak wangi. Kalau jarang-jarang pakai minyak wangi dicurigain bini, ini ngapa nih dia tumben pakai minyak wangi, jangan-jangan ngancong nih tuh. Tapi kalau udah sering pakai minyak wangi kemana-mana wangi, nggak dicurigain begitu. Ini orang ngapa dicurigain pakai minyak wangi, dicurigain bini, orang kagak pernah rapi. Tapi kalau kita sering rapi di rumah pakai lepis kalau perlu begitu biar keren ya. Kacamata hitam kayak toprai kemana-mana ya enggak, kacamata hitam dia keren banget lah, emang biasa keren begini. Iya, itu yang dicurigain yang agak pernah rapi. Iya, kemana-mana lu biasanya gua kemana-mana telanjang lu bang, lu tumben rapi tuh. Jadi dalam sholat ya begitu, tapi kalau dalam bermasyarakat kita kemana-mana baju biasa ya, paling enggak kaos lah gitu. Kaos juga jangan yang jelek banget, yang cakep ya. Kaos kan murah sekarang, lagi banyak promo-promo ya. Orang BKT kagak ada kan, sepi. Di mall-mall sekarang lagi murah kaos, cuman pada bolong ya. Kalau nggak bolong bisa dipakai lah gitu ya. Ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Jadi batasan sampai sini basuhnya jangan begini katanya. Ada yang mengatakan jangan begini. Kalau begini namanya apa namanya sebutnya, saya lupa tuh bahasanya. Wa yajibu ghuslu sya'ri an-nabiti 'alaiha zahiran wa batinan wa in kathura wa tala ghuslu sil'atihima wa in talat. Jadi membasuh kedua tangan beserta kedua sikut hukumnya wajib. Dan wajib membasuh rambut yang tumbuh di atas tangannya, luarnya dan dalamnya meskipun banyak dan panjang. Dan membasuh daging jadi ya, daging jadinya tadi tuh, misalnya daging tumbuhan ya, kedua tangan tersebut meskipun sama kayak tadi. Jadi misalnya tangannya berbulu, pantesan lu pakai kemeja mulu, lu kayak kunyuk, begitu dibuka kayak kunyuk banyak banget. Nah ini tangan yang berbulu ya, makanya alhamdulillah bulu saya sederhana aja ya, kalau ini kayak kunyuk. Nah bulu yang tebal itu mesti digesek, digebek ya, bahasanya begitu tuh. Wajibu, hukumnya wajib ya. Jadi membasuh rambut yang tumbuh di atas tangannya, luarnya dan dalamnya, dalamnya. Makanya alhamdulillah Allah kagak numbuhin rambut sampai begitu-gitu banget di tangan kita. Coba lu kagak, susah, ribet. Iya, lama bang. Ada nggak orang yang tangannya sampai banyak? Ada yang kita kaget, mudah-mudahan nggak pernah nemuin, jangan ya, berangkat musuh lah. Kunyuk aja nggak begitu banget, kunyuk masih jarang. Iya, jangan-jangan engkongnya kunyuk masih hidup. Ya, jadi wajib dibasuh.
Tuh, jadi pertama niat dibarengi dengan membasuh wajah, yang kedua sudah membasuh wajah, ketiga membasuh kedua tangan sampai batasnya ini, batasan apa namanya, sikut. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, mashu juz'in min jildir ra'si. Jadi menyapu, membasuh, menyapu satu bagian daripada kulit kepala, mau di depan, samping, belakang bebas. Yang penting kulit kepala. Jadi au minasy'ari an-nabiti fi, gitu rambut yang tumbuh padanya, wala ra'sa sya'ratin wahidatin, meskipun pada kepala yang rambutnya hanya satu lembar aja. Orang rambutnya cuma satu lembar aja. Herannya kagak mau dicabut itu. Misalnya ada orang tumbuh satu rambut doang, selebihnya lapangan bola musim panas, kagak ada rumputnya, bersih semua. Ya Allah, itu kalau lagi musim panas bagaimana ya? Ya, bisyarti alla yamsaha ala tawil, dengan syarat bahwasanya dia tidak boleh mengusap kepada rambut yang panjang yang keluar daripada batasnya kepala. Jadi kalau misalnya, ya artinya normal-normal aja, jadi basuh bagian kepala. Jadi membasuh daripada bagian kepala hukumnya wajib. Kalau itu nggak dibasuh nggak sah. Keseringan kita di sini di batuk, apa namanya? Iya, di sini di ubun-ubun seringan. Nah itu sampai rembes sampai ke dalam. Tapi kalau wudunya Imam Malik kan begini, set, balik lagi sampai basah semua kayak orang keramas gitu, kayak orang keramas. Tapi kalau kita Imam Syafi'i hanya bagian daripada kulit kepala, kulitnya ya, kulit kepala berarti harus sampai ke kulitnya. Ya, wal khamisu, dan yang kelima, ghuslur rijlain ma'al ka'bain min kulli rijlin. Jadi yang kelimanya membasuh kedua kaki disertai mata kakinya. Jadi di mata kakinya mesti basah juga. Jadi basuh. Jadi ada orang kadang-kadang wudhu kalau di pesantren tuh di kobangan. Misalnya kita wudhu di kali. Ya, atau misal di kolam yang besar. Bagaimana caranya untuk membasuh? Ya, jadi ada cara kalau membasuh ya biasa. Kita di sela-sela jarinya itu sampai di atas mata kaki. Tapi kalau misalnya di kolam, misalnya di kolam, ini gini nih caranya. Paham nggak? Ini kolam nih, kita membasuh kaki, gini. Seok, kita satu lagi, dua, usonan jawan dong. Ya. Paham nih? Kalau misalnya kalian nih wudunya di apa namanya, di kolam yang rata begitu. Kalau misalnya begini kan ribet, mau jongkok basah dong pasti. Gimana caranya? Ini tuh, 1, 2, 3, satu aja kalau udah rata udah selesai. Jadi jangan begini. Jangan begini. Ya, 2 gitu. Kalian pasti nanti temuin ya, kalau lagi wudhu, wah ini ada kolam, wudhunya sih enak begini ya, tegiran kaki jatuh airnya ya. Paham? Jadi gini, tendang gitu. Tapi kalau mandi hadat besar ya udah di kolam enak, nawaitul ghusl hadat akbar, selesai udah. Besok ical nih, dikit lagi mandi hadas besar ya. Itu yang kelima, ghuslur rijlain ma'al ka'bain min kulli rijlin, daripada masing-masing kaki dan rambutnya kedua kaki. Jadi misalnya ada rambutnya tumbuh ya, atau juga kutil-kutilnya, wasil'atihuma kasya'ril yadain, sama dengan rambut kedua tangan. Wa yajibu tahrikul khatami ad-daik, dan wajib apa tahrik, menggerak-gerakkan, merubah-rubahkan cincin yang sempit. Jadi gini, di sela-sela ini, sela-sela jari sama kayak gini. Karena ada orang yang tangannya rapet gitu ya, jadi mesti kan ada kadang-kadang yang renggangnya cuma dikit, nggak kayak begini. Ada orang yang begini aja enak, begini aja tangan ini nggak bisa diginiin, begini aja enak ini mah. Ya ada yang rapet nih, bisa jadi ya. Jadi takhlil asabi
menyelat-nyelat jari-jari kedua tangan dan juga kedua kaki. Jika ada air itu tidak dapat sampai kepada jari-jarinya kalau tidak dengan demikian. Kalau misalnya diginiin nih rasanya kurang ya apa namanya nggak masuk nih air, ya mesti diginiin. Tapi kalau udah masuk ya udah, hanya begini aja. Kalau sekarang keran udah enak. Iya, yang keenam tartibul a'dha, menertibkan anggota-anggota wudu bi ayyuqaddimal wajha. Jadi tertib itu jangan sekali-kali kalian agama kaki duluan lagi enaknya tangan agama tangan duluan ntar muka mau belakangan. Nggak boleh begitu, tetap tertib dari niat, wajah, kedua tangan, dua kaki, terus basuh kepala, kemudian tertib. Jadi tertib itu berurutan. Jadi jangan kaki dulu gitu, mana aja bebas, nggak bisa lah, mesti tertib. Kayak misalnya sholat kagak tertib lah, kagak enak, sujud dulu lo capek dari diri gitu ya. Nanti kita lanjutkan yang keenamnya tartibul a'dha'i bi ayyuqaddimal wajha 'alal yadain wal yadain 'ala ra'si wa ra's 'ala rijlain. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oh kalau di kolam yang tinggi itu mesti pakai gayung. Iya nggak apa-apa. Jadi misalnya kita ketemu pas kolam yang sejajar sama tanah, maksud saya tadi. Kalau misal kolam yang di rumah sih, ini maksud kolam kan ada yang kolam digali tuh. Ya kan kalau di pesantren nemuin tuh. Pesantren tapi Jawa, Jakarta mah kagak lah, keren Jakarta mah. Di Jawa biasanya kobangan. Nah maka umumnya kobangan itu dia gali kemudian diplester. Tapi begitu ini dia wudunya santri biasanya begini ya kan begitu tuh. Nah kan kalau giran kaki bingung ya gimana nih ya, jomplang jadi bingung. Nah jadi gimana, seok gini. Tapi kalau misalnya di kolam itu makan ada ini ciduk. Oh ke atas enggak, oh iya, tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Iya, iya sebenarnya yang lain semua pikirannya begitu sama. Iya, jadi kalau kolamnya tinggi itu namanya bahasanya, kalau yang di bawah tuh kobangan ya, bukan kolam. Sebenarnya kolam juga, cuman bahasa kobangan. Jadi kalau misalnya dia di kolam biasa, kalau kolam makan enak. Kalau wudunya gak berdiri kan dia, tapi kalau di kobangan dia kan harus jongkok gitu. Jadi jangan begini, bahaya, ini basah juga, ada kemungkinan pokoknya jatuh aja, licin. Nah maka dia begini gitu, udah begini aja gitu. Dulu saya udah pernah praktek yang begitu. Jadi caranya ada caranya gitu, paham ya gitu. Ada lagi? Ya. Iya itu rangkaiannya itu. Jadi begitu komat ya, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Itu suratnya itu An-Nas. Jadi kan tuh juga surat juga, cuman kan di surah apa gitu. Nah kemudian ditambah dengan Qul a'udzu birabbin nas itu supaya kita tidak was-was. Artinya ada orang yang Allah udah begini nih, ulang lagi. Itu penyakit biasanya. Kalau yang was-was itu penyakit. Makanya naudzubillah kita dikasih penyakit was-was. Jadi kalau penyakit was-was itu ngapain aja udah was-was aja. Makanya ada orang yang sampai nggak mau sholat jamaah. Kenapa? Was-was. Was-was apa? Imamnya gitu. Wah imamnya nih nggak ini ya udah gitu. Itu penyakit was-was. Tapi kalau kita dikasih mantep, yakin udah Allahu Akbar sekali jadi
gitu. Jadi sekali jadi gitu. Makanya bahkan Buya Yahya juga membahas tentang masalah waswasin, auzubillah min dzalik. Kita jangan sampai kita dikasih penyakit sampai wudhu kagak jadi. Iya, udah lepek, udah basah, belum jadi juga wudhu. Was-was. Salat juga begitu. Ya. Jadi makanya sebelum sholat kita baca itu. Nah, kalau misalnya ada kan orang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya dalam sholat tidak ada itu, perintah itu tidak ada. Tapi kenapa ada orang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim? Karena dia mau baca ayat Quran itu, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin. Tapi kalau semata-mata mau sholat nih, usolli pakai a'udzu, enggak ada ininya. Kalau bahasa kayak orang sono mah bid'ah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, usolli. Lah, enggak ada. Tapi kita a'udzunya itu karena kita mau membaca ayat Al-Qur'an. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun, baru qul a'udzu birabbin nas sampai selesai, baru usolli fardal maghribi. Sama juga kadang-kadang ada orang qomat pakai a'udzu. Qomat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar. Lah, enggak ada sunnahnya. Begitu azan juga begitu. Azan langsung innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan sebenarnya nggak perlu panjang-panjang. Masuk Allahu akbar, Allahu, terutama khusus Jumat ya, khusus Jumat. Kadang-kadang azan Jumat sampai panjang banget. Panjangan azannya mah khutbahnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi sederhana aja. Allahu akbar, Allahu akbar gitu. Allahu akbar, Allahu akbar gitu. Jadi kalau adzan tuh jangan kayak orang lupa. Asyhadu an la ilaha illallah. Lama banget nih. Lupa nih, jangan-jangan lupa nih. Padahal lagi menarik napas. Ada orang azan begitu. Kita kadang tegannya itu. Aduh. Nah, ntar azan keduanya lebih pendek lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Sama kayak orang ngazanin di dalam kubur. Ya, kalau azanin di dalam kubur jangan panjang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan panjang banget. Allahu akbar, Allah. Uruk aja itu sekalian dia. Lamaan. Panjang banget. Abuan-abuan yang meninggal nih temennya suka azan di Istiqlal. Ada nang situ. Panjang banget, uruk sekalian begitu. Kelamaan. Ya, azannya sederhana aja. Allahu akbar, Allah. Kayak ngazanin bayi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pelan. Gitu. Ya, jangan kencang-kencang. Tuh bocah biru mukanya ntar. Jadi kita sebenarnya gerak-gerik kita ini sebenarnya harus dengan ilmu. Biar bagaimanapun tibang begitu doang, itu ilmu, Bang. Coba kalau ente di mana-mana lagu ente begitu, di tempat itu kagak begitu, ya ente dikata orang tolol. Ya, tololnya nih kuadrat ini. Nah iya. Lama. Kalau Jumatan singkat. Gitu, khutbahnya singkat, nanti sholatnya baru dipanjangin. Itu juga suratnya hal ataka sama sabihis sama hal ataka. Udah. Jangan al-baqarah dibaca sampai panjang banget. Ya, boleh surah al-jumu'ah, itu juga bagi yang apal banget. Jadi bagi yang apal pakai banget. Gitu. Kadang-kadang ada orang ngambil pertengahannya di akhirnya. Biar bagaimanapun itu ilmu. Gitu, itu ilmu. Ada orang nih datangnya terlambat misalnya, assalamualaikum, begitu. Datang nih, kita lagi ngomong assalamualaikum, gitu. Kita jawab mau kagak mau, waalaikumsalam, kan begitu. Itu namanya ganggu.
Itu kan masalah enggak itu sebenarnya? Masalah sebenarnya. Tapi kalau bagi ini, bagus nih. Kalau yang tolol, keren. Lihat dong salamnya dong. Lu mah kalau datang nggak pernah salam, justru dia yang tolol. Gitu. Iya udah tolol, assalamualaikum kenceng banget. Udah, kita nyampe, udah duduk langsung. Duduk aja udah langsung. Nggak usah pakai ganggu yang lain-lain. Iya ini udah assalamualaikum, salaman semua. Orang ada 100 orang salaman semua. Waduh, habis itu air pada keinjek. Kalau ada kacang pada maur. Gara-gara dia tuh. Nah, yang begitu kan kagak jadi kesalahan, enggak fatal, enggak. Cuman kan itu ilmu. Oh, berarti dia orang berilmu ini, gitu. Itu adalah ilmu begitu. Ya, itu ilmu. Gitu. Kemudian salaman juga begitu. Misalnya salaman ada 5 orang, 1 orang dari guru. Ada guru, orang yang dipandang, jangan teman kita duluin, guru dulu kita duluin ya, orang yang dipandang dulu gitu. Dan misalnya kita nih teman yang diajak salaman duluan sama dia, kalau orang yang berilmu dulu gitu. Jadi ini mah teman ya ini begini aja sok bener. Iya, karena ini teman kita nih salaman bagi teman, padahal ada guru samping, misalnya ada Habib gitu. Dia salamannya yang terima aja, jangan gitu. Udah paham, udah gitu. Oh iya, itu begitu fatal nggak? Enggak, tapi itu ilmu. Wah luar biasa, berarti berilmu nih orang gitu. Jadi duluin, misal kalian ada 5, ada tongki, ada sahabat-sahabat, tongki duluan yang ente cium tangannya. Iya, ini mau gua, aduh. Oh iya, besok kalau kayak tongki ini kan dia mereknya belum, tapi merekin. Jadi ketong, duluan dong, gitu. Jadi itu namanya merekin. Ya ente ngomong begitu tongki, gua duluan dong. Lah kalau ente nggak merekin, siapa yang memerekin? Gitu. Biar bagaimanapun bahasanya itu adalah ilmu. Begitu ya, adab tuh ilmu bagaimanapun ya. Kalau bahasa ininya begitu aja dimasalahin, iya emang nggak masalah sebenarnya, cuman gua kesian sama lo gitu. Jadi di kalangan orang yang berilmu nanti wah luar biasa, begitu ngaji di mana Duro Kolbi, wah bener, disebut gurunya lagi dah. Salah lagi aja. Udah cukup sampai di sini. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat. Kemudian insya Allah besok Bang Ical hari Minggu, ya mudah-mudahan dikasih lancar ijab kabulnya. Saya terima nikahnya dan kawinnya Pulana binti Pulan dengan mas kawin tersebut tunai. Jangan kalah sama Santa nih. Santa udah lancar banget, almarhum. Ya, jadi mudah-mudahan dikasih lancar, tidak ada halangan satu apapun. Ya, kalian nih yang namanya udah lama di sini duduk, ya patungan, beliin kado apa kek, sempak kek beliin. Ya kan saya kagak ngaduk pisan. Tanya Ical, Cal nomor sepatu nomor berapa Cal? Kita tanya Ical nomor sepatu nomor berapa Cal? 29, 40. Kalau 41 sedang kali ya. Iya, beliin yang bermerek, jangan yang di BKT, jangan. Cal, bener ini Cal nomor 40 Cal, 41 ya. Gue belum. Iya, adanya 41 lagi dan sepatu. Oh iya, arang atu dah, arang 1 ya. Iya kiri dia. Jadi patungan nih kado nih Cal, nih ngado cuman ini doang bisanya, buka kan yang bermerek kan keren juga ya, jangan yang kagak ada mereknya dikelet, seminggu dipakai nyoplok ya elah, aduh ya. Jadi saya selalu membahasakan kita biar kata punya banda atu tapi bermerek,
apa sih namanya disebutnya, brand brand apa namanya. Iya, pici gua nih biar atuh mahal, lu pici banyak 7.000 3.000 banyak doang. Tapi pilihan satu lu udah ada kuning lagi lah. Iya. Iya. Kalau peci no berapa Pak? Peci, wah peci pas berarti saya beliinnya. Saya udah beliin sebenarnya buat dia pici doang cuman, tapi keren, mereka BHS. Nah pakai besok buat nikah ya. Iya. Saya buka aja, saya bongkarnya biar tahu. Ntar kalau begitu dibuka dia nggak nebak lagi. Ah ini siapa yang ngasih ya? Nama saya kagak kesebut di Lauhil Mahfud. Wah, gitu. Nah jadi maksudnya ini hadiah gitu, nanti akan tahabu gitu, semakin cinta gitu. Beliin abek ya, beliin permen kojek. Ngado ya, jadi ada bekasnya gitu. Romana mikirin ini ngomong gini ya. Iya. Sebenarnya saya emang nggak gimana ya, artinya yang penting kan doa restunya, kita iringin doa. Jadi kalau doanya udah diijabah, karena doa kalian ini doa yang pasti diterima sama Allah, artinya itu sesuatu yang luar biasa. Tapi begitu doa itu diterima dibarengi dengan kado, kan lebih girang lagi orang ya. Iya begitu. Nah jadi mudah-mudahan Ical diberikan kesehatan, panjang umur ya, kemudian terima tamunya, karena biar bagaimanapun dari pagi, dari sekarang udah kepikiran ini besok gimana gitu ya. Mudah-mudahan lancar, tidak ada gangguan di sana, di sini tidak ada gangguan, apa namanya, emak dan bapaknya dikasih sehat, panjang umur, rezeki yang kemarin udah dikeluarin udah diganti kali ya, udah diganti kali, men nggak ngomong ya, udah kemarin kan dikeluarin banyak banget itu, ini udah diganti, belum ngomong dia. Nah, gitu yang udah diganti rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum.